Iki kene nek bakul ora Kang sebelah kene lho. Seekor buaya muara ditangkap warga Desa Bumi Asri, Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang Minggu malam. Buaya sepanjang lebih dari 1 meter ini ditangkap menggunakan peralatan seadanya seperti kayu, karung, dan tambang. Buaya diikat dan akan dilepaskan di habitatnya di Sungai Wai Tulang Bawang yang berjarak belasan kilometer dari Desa Bumi Asri. Menurut warga, buaya ditangkap setelah masuk ke rumah Sunyoto yang berada di pinggir sungai Desa Bumi Asri. Buaya sebelumnya memangsa ayam di kandang. Kalau masuk ke kolam itu baru 1 kali ini, Mbak. Karena mungkin karena banjir ini sehingganya buaya tersebut cari makan gitu loh, Mbak. Sehingga ke pemukiman. Ternak kami itu kayak bebek, entok itu ya dimakan. Mungkin karena lapar mungkin seperti itu, sehingga dia cari makan ke pemukiman. Buaya muara di sungai Desa Bumi Asri diduga lebih dari 3 ekor. Buaya-buaya itu sering menampakkan diri di sungai. Kemunculan buaya menakutkan warga yang beraktivitas di sungai. Awal November lalu, seekor buaya juga menampakkan diri di Sungai Bumi Asri. Buaya itu sedang berjemur. Meski didekati warga untuk direkam dengan ponsel, buaya itu tidak kabur. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Saya mengalami tragedi pada tanggal 30. Saya dianiaya sama tanah saya mau diminta mengatasnamakan tanah desa, padahal saya beli itu ada sertifikatnya, ada atas nama. Kiki Septi, wanita warga Lambu Kibang, Tulang Bawang Barat, mengadukan nasib malangnya ke seorang pengacara di Jakarta melalui video yang diunggah ke media sosial. Kiki mencari keadilan hukum atas nasib yang menimpanya. Kiki jadi korban penganiayaan oleh Tabrani, seorang kepala desa di Tulang Bawang Barat, namun malah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Saya kumpulin beli tanah itu. Kasat Reskrim Polres Tulang Bawang Barat, Ibtu Dailami, Senin siang mengatakan bahwa Kiki dan Tabrani sama-sama melapor ke polisi. Kiki melapor sebagai korban penganiayaan, sedangkan Tabrani melapor sebagai korban pencemaran nama baik. Kiki dan Tabrani ditetapkan sebagai tersangka pada kasus penganiayaan dan pencemaran nama baik. Kedua belah pihak sama-sama lapor, yang mana saudara CB ini dilaporkan dalam perkara 170 dan atau 351, kemudian si saudari Kiki yang sempat viral dilaporkan di perkara 310. Pada saat itu memang ada kedua belah pihak ini ada upaya untuk mediasi lah ya, perdamaian. Silakan, kami tidak ikut campur itu mereka, namun tidak ada titik temu sehingga proses kita lanjutkan. Kita lalui tahapan-tahapan dan sesuai dengan SOP. Sampai dengan saat ini keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini mungkin sudah kita panggil sebagai tersangka kedua-duanya dalam kasus 310 dan 170. Harapannya? Polisi telah mengupayakan keduanya berdamai, namun menemui jalan buntu. Kasus itu berawal dari sengketa lahan antara Tabrani dan Kiki. Tabrani mengklaim jika sebidang tanah yang dibeli Kiki adalah tanah milik desa. Sedangkan Kiki berdalih tanahnya resmi dan memiliki sertifikat. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang Barat. Lima polisi Polres Lampung Utara resmi dipecat dari Polri. Kelimanya adalah Aibda Buyung Haryanto, Bribka Effendi, Brigadir Yudi Argo Gunawan, Bribtu Rahman Nias, dan Bribtu Vicky Hidayah Utama. Upacara pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH digelar di Mapolres Lampung Utara pada Senin siang. Kelima tersangka tidak hadir pada upacara PTDH sehingga digantikan foto mereka untuk pencoretan menggunakan tinta merah. Kelima polisi itu dipecat karena tersandung sejumlah kasus pidana seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian, hingga pencabulan. Pimpinan Polres Lampung Utara menyatakan tegas memecat kelima anak buahnya sebagai wujud komitmen Polri menindak pelanggar pidana. Kapolres AKBP Kurniawan Ismail meminta seluruh anggotanya meningkatkan kedisiplinan, mematuhi aturan disiplin dan kode etik Polri. Juga pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan
perjudian ya, kasus perjudian. Sehingga secara tegas kegiatan upacara kali ini adalah wujud komitmen kami khususnya institusi Polri, khususnya di Polres Lampung Utara ini terhadap personel yang melakukan pelanggaran bahkan tindak pidana, kita lakukan pemberhentian tidak dengan hormat. Kelima polisi yang dipecat kini sedang menjalani penahanan di Rutan Kota Bumi, Lampung Utara. Selain dipecat, mereka terancam hukuman 5 sampai dengan 12 tahun penjara. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Tim penyidik Polresta dan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Senin siang menggelar rekonstruksi kasus penyerangan satu keluarga oleh Sutrisno sebagai tersangkanya. Sutrisno dan korban tinggal bertetangga di perumahan Rupi, Sukabumi, Bandar Lampung. Penyidikan terhadap Sutrisno membutuhkan waktu lama karena ia disebut-sebut mengidap gangguan jiwa atau ODGJ. Sutrisno sempat menjalani observasi di rumah sakit jiwa sebelum akhirnya kembali ditahan di Polresta Bandar Lampung. Pada kasus ini, tim penyidik tidak mendapati Sutrisno menderita gangguan jiwa. Penyerangan terhadap keluarga korban disengaja dan direncanakan oleh Sutrisno. Usai menyerang tetangganya dengan senjata tajam, Sutrisno juga kabur karena takut ditangkap polisi. Dari rekon itu kami temukan kesengajaannya, unsur kesengajaan kami temukan, terus dia sudah menyiapkan alat untuk digunakan tindak pidana tersebut dengan tujuan dia adalah balas dendam. Balas dendam kenapa? Karena menurut penglihatannya dia anaknya sudah diseret ke dalam, masuk ke rumah korban. Itu hanya penglihatan dia. Mati nanti. Penglihatannya itu mati anaknya diseret. Enggak, hanya diseret saja. Kuasa hukum Sutrisno, Nurul Hidayah, meminta polisi menghentikan perkara. Nurul mengatakan hasil pemeriksaan dari Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa Pesawaran terbukti bahwa Sutrisno menderita gangguan jiwa. Kalau hasil dari Rumah Sakit Jiwa dinyatakan bahwa tersangka Sutrisno itu mengidap penyakit jiwa, kan tidak bisa diproses secara hukum dalam tingkatan apapun. Tingkatan penyidik, jika dinyatakan seorang tersangka mengidap penyakit jiwa itu harus dihentikan, gitu. Begitu pula di kejaksaan. Ya, jaksa kan dasarnya daripada hasil penyidikan, hasil pengobatan di rumah sakit jiwa, kan gitu. Ya. Penyerangan satu keluarga oleh Sutrisno terjadi pada pertengahan Agustus lalu. 5 orang dari satu keluarga kritis akibat dianiaya Sutrisno menggunakan senjata tajam. Korban adalah Mustari, istrinya Umiyati, 2 anaknya yang telah remaja dan seorang balita laki-laki berusia 4 tahun bernama Nando. Kelimanya dilarikan ke rumah sakit, 1 dari 5 korban akhirnya meninggal dunia. Robilas melaporkan dari Bandar Lampung.